Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Z. Mustafa Kamil dari program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan dengan NIM J3E119127 kelas 2A AP1 kelompok 8 akan mempresentasikan penambahan zat besi dari daun bayam dalam membuat keripik bayam untuk penderita penyakit anemia. Nah, yang dimana pada keripik daun bayam ini merupakan jenis makanan dengan mengandung gizi, vitamin, garam, dan mineral seperti zat besi. Bayam mengandung vitamin dan mineral yang dapat bermanfaat oleh tubuh, yaitu mencegah penyakit jantung, kulit, hingga diabetes. Sumber utama bayam yaitu zat besi yang berfungsi untuk membantu menjaga tubuh agar tidak mengalami anemia, hingga menjaga kesehatan sel-sel tubuh, kuku, rambut, dan kulit. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuat pangan olahan keripik daun bayam fortifikasi zat besi untuk mencegah penyakit anemia. Berikut merupakan bahan yang digunakan, yaitu ada daun bayam, minyak, tepung beras, tepung tapioka, bumbu halus, telur, dan air. Untuk alat yang digunakan yaitu ada timbangan, ada baskom, saringan, ada chopper, ada kompor, dan ada alat penggorengan. Untuk formulasi yang digunakan yaitu 100 lembar daun bayam, tepung beras 250 gram, tepung tapiokanya 50 gram, untuk bumbu halusnya yaitu ada bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, kunyit, dan kaldu. Untuk digunakan 1 buah butir telur dan air. Lalu menggunakan minyak sebagai sumber panasnya. Maka total yang didapatkan yaitu 1851 gram. Untuk diagram alur proses dalam pembuatan keripik daun bayam yaitu dengan 50 lembar daun bayam dicuci dan dikeringkan pada sinar matahari. Setelah kering lalu dihaluskan dengan menggunakan chopper yang ditambahkan dengan air secukupnya. Untuk ekstrak bayam ini disaring lalu ditambahkan 250 gram tepung, ditambahkan 50 gram tepung tapioka dan bumbu halus. Lalu diaduk hingga rata. Selanjutnya dimasukkan satu daun bayam ke adonan, lalu digoreng di atas penggorengan hingga matang. Keripik daun bayam fortifikasi siap disiapkan. Nah, untuk analisis produk akhirnya, yang dimana pada analisis produk akhir ini dilakukan pengujian kuantitatif kadar zat besi dengan metode volumetri yaitu titrasi permagonometri, yang dimana sampel dilarutkan ke KMnO4 dan dilarutkan ke kalium permaganat pada laba takar 500 ml dan dididihkan hingga 15 menit. Lalu dibiarkan selama 2 hari dan disaring dan distandarisasi dengan asam oksalat yang telah dilarutkan. Lalu dilakukan titrasi. Nah, hasil titrasi ini yaitu berwarna merah muda. Lalu dihitung normalitas menggunakan rumus yang ada pada slide PowerPoint. Selanjutnya, setelah didapatkan normalitasnya, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kadar zat besi dengan cara menimbang sampel dan dititrasi. Nah, pada metode ini yaitu menentukan kadar zat besi dengan menimbang sampel dan dilarutkan, lalu dipanaskan. Nah, setelah itu dititrasi. Lalu perhitungan titrasi yaitu dengan mendapatkan kadar zat besi menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu volume titran dikali konsentrasi KMN, lalu dikali 28, dikali faktor pengenceran, dibagi dengan berat sampel, dan dikali 0,1, dan juga dikali 100. Nah, untuk tinjauan pustakanya, dari penelitian Kasmira tahun 2018, keripik bayam adalah makanan yang terbuat dari bayam sebagai bahan dasarnya dan menggunakan tepung pelapis sebagai pelapis lembaran bayam yang akan digoreng. Nah, keripik daun bayam ini mengandung nutrisi, mineral, serta vitamin yang baik. Pada penelitian Kasmira ini dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap perubahan kadar zat besi, kadar nitrat, kadar nitrit, kadar oksalat pada keripik bayam. Perubahan komponen zat gizi maupun non-gizi pada keripik daun bayam terjadi karena adanya perubahan selama proses pengolahan baik komponen gizi maupun non-gizi. Hal ini diperlukan agar keripik bayam yang akan didistribusikan nanti aman untuk dikonsumsi. Untuk metode fortifikasinya yaitu dengan mengekstrak daun bayam yang telah dikeringkan untuk dijadikan adonan dalam pembuatan keripik. Nah, larutan bayam disaring dan dicampurkan ke dalam adonan tepung, sehingga adonan memiliki kandungan zat besi yang terdapat pada daun bayam serta memiliki berwarna hijau. Untuk interaksi fortifikasinya yaitu kandungan keripik dicerna dan zat gizi dilepas untuk dapat diserap. Nah, zat gizi mikro mempengaruhi ketersediaan atau penyerapan zat gizi
mikro lainnya dalam peningkatan daya larut. Peran zat besi berhubungan dengan kemampuannya dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Secara kimia, zat besi merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mampu berinteraksi dengan oksigen. Nah, interaksi ini, zat besi berperan dalam proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi hingga reduksi. Selain itu, sebagian besar zat besi berada dalam hemoglobin. Untuk persen of rate yang dihitung, yaitu target zat besinya yaitu 1 mg per 20 gram, dengan estimasi kehilangannya selama proses adalah 10%, dan estimasi kehilangan selama penyimpanannya 5%, dengan menghitung berapa banyak jumlah zat besi dari sayuran bayam yang harus ditambahkan. Nah, didapatkan yang bertahan selama proses penyimpanan yaitu 85,5%. Lalu dihitung jumlah mineral zat besi yang ditambahkan. Nah, didapatkan dari perhitungan tersebut yaitu 1,16 mg per 20 gram. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan percent of rate dengan didapatkan yaitu 16%. Nah, untuk deskripsi keripik bayam ini merupakan keripik yang terbuat dari daun bayam dan digoreng menggunakan tepung yang telah dibumbui. Rasa dari keripik daun bayam ini yaitu asin dengan aroma bawang yang gurih. Memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Zat besi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengidap penyakit anemia. Keripik daun bayam memiliki umur simpan yang lebih lama daripada produk segar serta memberikan flavor produk yang khas yaitu renyah, gurih, dan gurih. Fortifikasi keripik daun bayam merupakan keripik daun bayam yang ditambahkan vitamin dan mineral di dalamnya. Yang ditambahkannya yaitu zat besi yang terdapat pada ekstrak daun bayam. Sehingga fortifikasi keripik bayam ini akan memiliki kandungan zat gizi yang tinggi. Zat besi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mengidap penyakit anemia. Nah, untuk label kemasan yang saya buat sebagai berikut, yang dimana didapatkan klaim yang terdapat pada keripik daun bayam ini yaitu fortifikasi dengan sumber vitamin A, sumber vitamin B6, dan sumber zat besi. Dan telah dilakukan perhitungan dengan informasi nilai gizi. Nah, dari bukti tersebut dilakukan pembuktian yang dimana pembuktian tersebut dengan membandingkannya dengan regulasi. Nah, pada klaim sumber vitamin A, B6, dan sumber zat besi ini dilakukan perbandingan regulasi yang dimana regulasi tersebut yaitu 3% per 20 gram. Nah, dari klaim yang didapatkan telah sesuai karena telah melebihi regulasi yang telah ditentukan yaitu 3% ALG per 20 gram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keripik daun bayam ini memiliki sumber vitamin A, B6, dan zat besi. Nah, potensi produk yaitu keripik daun bayam yang memiliki kandungan zat besi ini memiliki peluang yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Indonesia karena dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Pengembangan produk keripik bayam dapat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dalam mencegah penyakit anemia. Nah, keripik daun bayam sangat mudah diolah dan tidak membutuhkan alat dan bahan yang sulit. Rasa yang enak, tekstur yang renyah, dan penampilan yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat dalam memilih keripik daun bayam fortifikasi sebagai snack sehari-hari. Nah, kesimpulannya yaitu inovasi produk keripik bayam fortifikasi bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai penyakit anemia. Dengan pemberian fortifikasi dari ekstrak daun bayam, membuat keripik bayam memiliki kandungan zat besi yang melimpah dan semakin meningkat. Nah, dalam pembuatan keripik bayam sebaiknya harus memperhatikan formulasi dalam membuat keripik daun bayam dan perlu menggunakan daun bayam yang masih segar agar memiliki hasil mutu yang baik. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.